Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Sintia Dewi. Saya dari kelas A NPM 222191013. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan peserta didik dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Sebelumnya mohon maaf video saya agak em, patah-patah karena jaringannya mungkin. Jadi pertumbuhan itu sifatnya bisa dilihat perkembangannya gitu, pertumbuhannya. Misalnya seperti tinggi badan, berat badan, terus em, gigi misalnya, terus warna mata ya, terus postur tubuh. Yang selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Jadi perkembangan itu bisa dirasakan, tapi tidak bisa terlihat secara kasat mata karena perkembangan itu bisa dirasakan misalnya kita awalnya tidak bisa melakukan terus seperti kemampuan berbahasa juga kita yang awalnya jarang berbicara di depan orang tetapi sering dilatih terus sering melihat video pembelajaran tentang public speaking terus kita aplikasikan, lama-lama kita akan em, bisa gitu progresnya kelihatan. Tapi tidak secara kelihatan bentuknya gitu, tapi dapat dirasakan seperti itu. Baik, slide selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik ini sangat berpengaruh ya bagi pertumbuhan dan perkembangan karena asal mula kita itu dari orang tua, jadi keturunan genetik atau ciri postur tubuh, terus sifat kelakuan kita itu berasalnya dari orang tua kita. Jadi faktor genetik yang diturunkan itu sebagian besar akan mirip dengan orang tua kita. Yang kedua ada faktor hormon. Hormon yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda, dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat karena hormonnya bagus. Itu bisa juga karena hormon yang dimiliki orang tuanya bagus. Selanjutnya faktor gizi. Faktor gizi itu menurut saya penting juga ya karena makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan kita. Seperti kita makan makanan yang bergizi akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Berbeda orang yang makan makanan yang misalnya kurang bergizi sama orang yang makan makanan yang bergizi. Pertumbuhannya akan ada perbedaan gitu antara yang makan makanan bergizi dan yang tidak makan makanan bergizi. Dalam pada postur tubuhnya pun akan terlihat berbeda gitu. Dalam kesegarannya pun yang yang gizinya tidak teratur itu akan lemah, letih, lesu. Kalau yang gizinya seimbang atau bagus itu akan menjalani hidupnya dengan lebih semangat gitu. Akan pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini akan menentukan dampak positif dan negatifnya seseorang. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang negatif, otomatis kita juga akan terpengaruh negatif gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau lingkungannya positif, kita juga akan terbawa positif. Jadi faktor lingkungan ini menentukan pertumbuhan dan perkembangan kita. Selanjutnya ada faktor olahraga atau kesehatan. Untuk kebaikan tubuh seperti tulang dan kesehatan organ-organ tubuh lainnya.
menurut saya olahraga itu suatu apa ya, garansi hidup untuk di masa tua nanti. Jadi jika kita olahraga sekarang, kita bakal menjaga kesehatan tubuh kita untuk di masa tua gitu. Jadi olahraga ini harus dilakukan secara teratur atau bahkan harus sering ya, supaya kita terbiasa untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, fit, imunnya kuat. Jadi kita harus olahraga. Yang selanjutnya ada faktor pendidikan orang tua dan guru. Jadi kehidupan siswa atau manusia itu kebanyakan kan di sekolah dan di rumah. Jadi pendidikan dari orang tua dan guru itu harus sangat berperan gitu. Jadi mereka kan sering ketemu sama guru dan orang tua. Jadi mereka akan lebih mendengarkan nasihat mereka, nasihat guru dan orang tuanya. Baik, slide selanjutnya ada tahapan perkembangan dan pertumbuhan. Em, di sini saya ada 6 ya tahapannya. Yang pertama ada masa embrionik. Masa embrionik adalah masa kehamilan hingga melahirkan, bertambah ukuran, berat badan, dan muncul organ-organ. Jadi pada masa embrionik itu, bayi masih di dalam kandungan, perkembangan dan pertumbuhannya tidak terlalu terlihat jelas, tetapi sudah muncul sedikit-sedikit gitu, pertumbuhan dan perkembangannya. Seperti bertambah ukuran, kan dari hamil 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, pasti bayi itu tambah besar, tambah berat, dan muncul organ-organ yang baru. Lalu selanjutnya ada pasca embrionik. Pasca embrionik ini adalah masa di mana bayi itu baru dilahirkan, usianya sekitar 0 sampai 12 bulan. Setelah lahir, bayi itu sudah mulai organ-organnya itu sudah mulai berfungsi, tetapi belum bekerja secara maksimal. Tetapi pertumbuhan dan perkembangannya terlihat jelas, mulai terlihat jelas dari masa sebelumnya. Yang selanjutnya ada masa kanak-kanak, rentang usianya 1 sampai 10 tahun. Jadi di masa anak-anak ini mereka akan banyak belajar hal-hal baru dan sudah terlibat dalam kegiatan akademis dan pertumbuhannya cenderung lebih cepat. Jadi mereka itu pada usia kayak gini lagi sering-seringnya main gitu, lagi seru-serunya, lagi nakal-nakalnya, lagi pertumbuhannya itu sangat cepat, seperti misalnya dari anak 1 tahun ke 2 tahun ke 3 tahun itu cepat, yang tadinya bicaranya belum jelas, udah 2 tahun 3 tahun mereka sudah bicaranya sudah sangat jelas dan em, banyak mengetahui kosakata yang baru seperti itu. Selanjutnya ada masa remaja. Masa remaja itu usia 10 sampai 18 tahun. Perkembangan organ-organ reproduksi. Nah, di sini sudah mulai berkembangnya organ-organ reproduksi, terus remaja juga mengalami pubertas. Nanti kita akan lebih jelasnya, kita akan memaparkan sedikit lagi materi tentang remaja dan pubertas. Lalu perubahan fisiknya semakin membedakan antara perempuan dan laki-laki. Nanti juga kita akan mengenal perbedaan pubertas pada perempuan dan laki-laki. Lalu selanjutnya ada masa dewasa. Masa dewasa itu 19 sampai 50 tahun. Tubuh bisa bertambah berat namun tidak bisa bertambah tinggi. Jadi pada usia ini tuh banyak orang yang stuck di situ tingginya tetapi berat badannya semakin nambah. Nah, di sini kita itu harus hati-hati karena takutnya kita tidak tambah tinggi, tetapi kita makan terus, jarang olahraga, kita terkena obesitas ya. Jadi harus hati-hati pada masa dewasa ini. Yang selanjutnya, masa tua atau manula. Pada usia 50 sampai meninggal, organ-organ tubuh mengalami penurunan fungsi karena tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya, jadi seperti yang dapat saya katakan tadi, olahraga itu harus dari awal ya, karena kalau olahraga di masa tua itu kan organ-organ juga fungsinya sudah mulai melemah, jadi mereka tidak akan sanggup olahraga yang berat-berat. Jadi kita harus olahraga yang berat-beratnya itu pada masa tua, masa muda, maaf, masa tuanya kita tinggal kayak sudah terbiasa gitu dan olahraga. Jadi tidak terlalu drastis penurunan fungsi organ-organnya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa pubertas. Masa pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentan usia 10 sampai 14 tahun dan pada laki-laki pubertas terjadi pada kisaran usia 16 sampai 12 sampai 16 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka di rentan waktu itu ada yang misalnya sebelum usia segitu sudah mengalami pubertas, itu juga mungkin terjadi. Selanjutnya ada pubertas pada wanita. Yang pertama payudara mulai tumbuh. Ini biasanya terjadi saat anak usia 8 sampai 13 tahun. Tapi juga seperti yang dapat saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan pada wanita yang lebih dari 13 atau kurang dari 8 tahun payudaranya bisa saja sudah mulai tumbuh. Yang kedua, tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak. Sekitar 15% remaja perempuan mengalami perubahan ini sebelum payudara mulai tumbuh. Jadi ada yang mulai tumbuh bulu baru payudara dan ada juga yang tumbuh payudara dulu baru tumbuh rambut-rambut. Lalu yang ketiga ada menstruasi. Kebanyakan remaja perempuan mendapatkan menstruasi pertamanya ketika usia 12 sampai 13 tahun. Tapi banyak juga ya yang menstruasi sebelum usia 12 atau setelah usia 13, jadi tidak menutup kemungkinan. Baik, selanjutnya pubertas pada laki-laki. Yang pertama mengalami mimpi basah. Mimpi basah dapat terjadi karena peningkatan kadar hormon testosteron dalam tubuh. Jadi ada masanya gitu, mimpi basah. Jadi mimpi basah itu setelah saya baca, awal-awal itu mimpi basah itu katanya sering, tapi lama-kelamaan kalau sudah mulai beranjak dewasa, mimpi basah itu kayak lebih jarang gitu terjadi. Lalu yang kedua ada tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak. Sama seperti perempuan ya, laki-laki juga mengalami tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluannya. Selanjutnya suara menjadi berat. Ini adalah salah satu hal yang membedakan juga ya, kalau perempuan suaranya menjadi lebih kecil atau cempreng gitu. Kalau cowok suaranya lebih menjadi berat. Em, Perubahan suara ini terjadi sekitar 12 sampai 16 bulan. Setelah itu suara akan berkembang hingga menetap pada usia 17 tahun. Selanjutnya ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja, pertama kita akan menjelaskan dulu remaja. Apa itu remaja? Remaja adalah manusia muda yang masih berada dalam tahap perkembangan. Dalam usia ini, pemuda-pemudi sudah tidak bisa disebut sebagai anak-anak lagi, tetapi bisa juga disebut dewasa. Jadi mereka itu remaja itu tidak bisa disebut anak kecil, tidak juga bisa disebut anak yang sudah dewasa. Jadi mereka itu usia antara anak dan dewasa gitu. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja usia belasan yang melanggar nilai norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan kerugian bagi masyarakat. Jadi, kenakalan remaja itu sangat merugikannya bagi semua orang, apalagi bagi dirinya, karena cenderung ke hal-hal yang sangat tidak disukai oleh banyak orang gitu. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk kenakalan remaja. Bentuk-bentuk kenakalan remaja itu ada dua. Yang pertama kenakalan yang tidak melanggar hukum dan kenakalan yang melanggar hukum. Kenakalan yang tidak melanggar hukum itu seperti keluar rumah tanpa izin orang tua, main sampai larut malam, pulang sekolah tidak langsung pulang, atau pokoknya tidak seizin orang tua. Lalu yang kedua kenakalan yang melanggar hukum seperti tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan campur tangan polisi. Lalu cara mengatasinya dengan cara mengikuti aktivitas-aktivitas yang positif seperti mengikuti les olahraga, les pelajaran, lalu mental health-nya diperhatikan, lebih dekat dengan orang tua. Jadi orang tua itu harus sangat berperan pada masa remaja seperti ini. Baik, eh, rupanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan karena saya masih belajar.
Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.